Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas sedikit tentang bakery product, perception, and purchase intention of Indonesia consumer in Taiwan. Jadi kita akan membahas sedikit teknik tentang survei yang materi pertama akan dibawakan oleh Pak Harun. Silakan. Oh ya, baik. Sebelum itu, perkenalkan, ini adalah kelompok kami. Pertama ada Suat Husnan, kemudian ada Fahrun Nugraha, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Saiful Umar. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Fahrun Nugraha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang intinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pertama itu makanan penting bagi manusia. Kenapa? Karena makanan merupakan hal yang penting bagi manusia karena makanan adalah kebutuhan primer dalam kehidupan. Makanan masyarakat ditentukan tidak hanya oleh kebutuhan nutrisi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, budaya, dan penentu sosial. Untuk menentukan pilihan makanan ini terjadi pada proses pembelian. Yang kedua, bisnis makanan bermanfaat bagi finansial. Bisnis makanan sangat bermanfaat secara finansial karena makanan adalah kebutuhan fisik dasar bagi keberadaan manusia. Apabila manusia tidak mengkonsumsi makanan, maka akan menyebabkan kinerja tubuh tidak maksimal dan akan mengalami sakit. Yang ketiga, Taiwan adalah pasar produk makanan yang sangat besar. Menurut data yang dikumpulkan oleh Food Industry Research and Development Institute dan Kementerian Urusan Ekonomi, Taiwan adalah pasar produk makanan yang sangat besar dan memiliki potensial untuk mendorong tren pasar pangan global di masa depan. Yang keempat, roti merupakan makanan favorit. Temuan dari data monitor menunjukkan bahwa roti adalah salah satu pilihan makanan favorit konsumen di market. Beberapa toko roti di Indonesia juga meningkat dan membuka toko di lokasi strategis yang mudah dijangkau. Susan menyatakan bahwa produk roti Taiwan terkenal dengan variasi rasa dan teksturnya. Selain itu, produk-produk toko roti Taiwan juga cocok untuk preferensi konsumen di Indonesia. Lanjut. Kemudian, toko roti bisnis menjanjikan. Jadi langkah-langkah yang pertama kita lakukan saat mendengar ungkapan bahwa roti itu merupakan bisnis yang menjanjikan. Yang pertama, mencari cara-cara inovatif untuk mengubah hidup kecil menjadi bisnis yang sukses. Kedua, melakukan riset pasar. Ketiga, menangkan hati pelanggan adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui pemahaman tentang apa yang mereka cari. Kemudian dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Nah, dalam tinjauan literatur ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah produk karakteristik atau disingkat PC. Nah, ini merupakan karakteristik atau atribut suatu produk. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap orang ingin membeli suatu produk, dalam hal ini adalah roti, pasti melihat dari segi bentuk dan rasa. Nah, oleh sebab itu, maka paling penting kita ketika membuat produk untuk membuat rasa yang nikmat dan tampilan yang menarik agar pembeli dapat menjadikan produk yang kita sajikan menjadi sebuah kebutuhan mereka dan akhirnya mereka akan terus membelinya. Kemudian yang kedua ada perceived price atau PP, biaya yang dihadapi pembeli saat melakukan pembeli. Nah,
pada penjualan suatu produk, pasti harga adalah penentu utama. Apakah produk yang kita jual bisa diterima di pasaran atau tidak bisa diterima. Konsumen pasti bisa tuh membedakan mana harga yang mahal, mana harga yang murah. Oleh sebab itu, maka penentuan harga itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kurang karena ada aspek keuntungan yang harus kita perhatikan. Kemudian ada Perceived Service Gap atau PS atau tempat penjualan yang dihadapi pembeli. Nah, tempat penjualan sudah sangat penting dibuat karena ini selain menunjang produksi, bisa juga menjadi daya tarik konsumen. Lin pada tahun 2004 mengklasifikasikan dimensi service gap menjadi tiga kelompok utama. Tiga kelompok utama isyarat. Yang pertama adalah isyarat visual. Nah, di sini fokus pada teknik warna pada ruangan, pencahayaan, desain, fungsinya, tata letaknya. Nah, itu pentingnya suatu tempat penjualan agar menarik minat para konsumen. Yang kedua adalah isyarat pendengaran. Biasanya itu kalau di toko-toko roti disediakan tuh musik dan kebisingan-kebisingan yang menunjang kenyamanan dalam bertransaksi. Kemudian ada isyarat penciuman, aroma. Kalau kita berbicara tentang roti, biasanya tidak terlepas dari yang namanya aroma. Contoh, misalnya kita bepergian dan kita pergi ke bandara, kita bisa melihat tuh roti O. Meskipun pandangan kita kadang lurus tuh ke depan, tapi kadang aromanya itu jika kita lewat depan outletnya pasti aja keciuman, pasti langsung lirik, enak nih roti, ternyata, gitu. Itu pentingnya aroma, menjadi daya tarik juga sih sebenarnya. Kemudian ada perceived quality atau PQ, kualitas yang dirasakan. Nah, kesimpulannya konsumen menganggap roti itu sebagai produk makanan dasar dan tradisional. Jadi di sini sebenarnya ada dua perspektif yang dilakukan dalam meninjau kualitas yang dirasakan konsumen. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, positifnya apa? Kadang konsumen itu menganggap bahwa roti ini adalah produk makanan dasar atau biasa kita sebut tradisional, karena mereka beranggapan makan roti ini bisa membantu program diet mereka karena mengandung kualitas gizi, serat, mineral, dan kandungan vitamin lainnya. Nah, sedangkan menurut dalam perspektif yang negatifnya, roti itu dianggap kadang harganya mahal. Terus ada juga yang mengatakan bahwa mereka bosan makan roti. Terus mereka juga tidak suka makan roti. Kemudian tidak bisa disimpan lama. Jadi cuma bisa disimpan sebentar gitu. Kemudian yang terakhir ada purchase intention atau PI. Nah, kemungkinan bahwa konsumen akan merencanakan membeli produk atau layanan tertentu di masa depan. Nah, ini penting nih. Kenapa penting? Karena kalau kita sudah membuat citra produk kita di masyarakat baik, masyarakat itu pasti punya stigma atau pemikiran bahwa kita harus beli lagi nih produk. Contohnya gini, simpelnya gini, misalnya produk kita itu belum ada ready stock, tapi para konsumen itu sudah punya rencana mau beli roti kita meskipun barangnya belum ada. Nah, kalau sudah kita membuat citra baik seperti ini di masyarakat, otomatis penjualan kita akan bisa meningkat karena ya itu tadi, dari niat pembeli aja sudah banyak. Jadi itulah pentingnya untuk membangun niat membeli konsumen. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan Umar. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian. Jadi dari beberapa faktor yang disebutkan oleh Suat, tadi ada produk karakter, produk harga, produk kualitas, dan lain sebagainya, maka disusunlah faktor-faktor tersebut menjadi sebuah
hipotesis. Nah, hipotesisnya seperti yang ada di gambar ini. Bagaimana pengaruh tentang karakter terhadap kualitas, bagaimana pengaruh tentang lingkungan terhadap kualitas, harga terhadap kualitas, dan bagaimana tentang kualitas dengan niat pembelian. Nah, kenapa ini menjadi pertimbangan? Karena yang pertama, mengapa produk karakteristik berpengaruh terhadap dengan produk kualitas ya? Karena tentu saja orang-orang akan membeli produk itu dengan persepsi kualitas, apakah barang ini berkualitas atau tidak. Kemudian bagaimana dengan lingkungan dengan kualitas? Bagaimana sebuah barang bisa berkualitas jika lingkungannya saja tidak bagus? Jadi ini menjadi sebuah pertimbangan. Kemudian harga dan kualitas. Harga dan kualitas ini berbanding lurus karena biasanya tuh semakin harganya tinggi, semakin bagus kualitasnya. Tapi tidak semua barang sebenarnya seperti itu. Dan itu sebenarnya mempengaruhi terhadap niat pembelian konsumen. Dan kerangka penelitian seperti ini sebenarnya tidak hanya untuk roti, bisa juga untuk produk-produk lainnya, walaupun tidak semua produk ya. Ada juga beberapa produk yang tidak mementingkan produk lingkungan atau lingkungan produk. Next. Nah, jadi kemudian habis hipotesiskan seperti tadi, kemudian ada pengembangan instrumen. Nah, pengembangan instrumen ini adalah pembuatan seperti apa ya? Seperti survei, kayak misalnya orang ini wanita, pria, pelajar, atau umur berapa, pendapatan berapa. Nah, ini harus dilakukan survei untuk mengetahui karakteristik orangnya itu seperti apa yang membeli, seperti itu. Untuk mengetahui niat pembelian di pasar juga. Kemudian ada pengumpulan dan analisis data. Nah, ini yang karena ini berkaitan dengan pengembangan instrumen, maka pengumpulan dan analisis data ini juga penting, seperti kita jualannya di mana. Kalau di Taiwan berarti ya bagaimana budaya di Taiwan, bagaimana dengan orang-orang yang di Taiwan, karena ini penelitiannya adalah orang-orang Indonesia, maka menggunakan bahasa Indonesia, dan bagaimana pendapatan mereka, apakah mereka termasuk orang yang mampu atau mungkin tidak mampu atau bagaimana. Kemudian ada result dan temuan. Nah, di sini ada analisis demografis. Yang pertama itu seperti perempuan atau laki-laki, pelajar, gitu. Itu adalah analisis demografisnya. Kemudian ada validitas dan keandalan dan analisis faktor konfirmasi. Nah, ini dari hasil tabel survei itu dikumpulkan dan menjadikan data, kemudian varian data itu diekstrak. Maksudnya ini masuk ke statistika ya, karena kita sebenarnya masih masuk di awal-awal statistika, jadi agak gimana gitu. Tapi ini maksudnya kita habis melakukan survei, habis itu hasil survei itu dimasukkan ke rumus statistika. Kemudian setelah masuk di rumus statistika, kita masuk ke permodelan persamaan struktural, yang artinya bagaimana hasil dari data-data yang sudah kita olah tersebut. Nah, dalam jurnal ini didapatkan bahwasannya dari 7 jalur yang dihipotesiskan tadi, terdapat 4 yang koefisien, artinya 4 yang memiliki koefisien yang tinggi, yaitu ada di produk, karakter, dan harga. Tentu saja karena orang-orang di Taiwan tadi memiliki ketertarikan tentang rasa dan juga harga. Selama mereka bisa beli roti yang enak dan juga harga yang terjangkau, mereka ya bisa beli. Dan didapatkan hasil bahwasannya produk servicescape atau lingkungannya itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini karena di Taiwan sendiri toko-toko roti atau produk roti itu biasanya dijual di pasar tradisional dan tidak terlalu mementingkan lingkungan. Tapi dalam kasus lain,
produk roti itu sebenarnya juga perlu yang namanya lingkungan. Karena roti itu termasuk makanan, misalnya lingkungannya sendiri tidak baik, bagaimana makanan itu bisa berkualitas tinggi, seperti itu. Nah, jadi didapatkan bahwasannya, ini adalah teknik pengambilan survei ya. Jadi kita misalnya mau melakukan, penjualan produk, kita bisa melakukan survei seperti ini, seperti permodelan tadi. Hanya saja mungkin karena setiap daerah itu berbeda-beda, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, orang-orang yang berbeda, bahwasannya kita harus tetap fleksibel terhadap data yang kita sampaikan dan, jangan mencoba dengan satu kali saja, karena ini saja hasilnya kan berbeda-beda. Ini saja yang di jurnal ini mendapatkan bahwasanya produk service cap itu tidak terlalu berpengaruh, tapi sebenarnya dalam tempat lain, di kasus-kasus lain, produk service cap tuh, sangat berpengaruh karena sebagai, penarik awal. Misalnya kita lagi jalan-jalan terus ada ngeliat toko bagus, "Wah ini tokonya bagus nih." Baru yang seperti katakan Suat, aromanya langsung semerbak di hidung, membuat kita tertarik. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin teman-teman boleh bertanya, ya. Teman-teman boleh bertanya terkait, penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.